peran ibu. Nah, sekarang peran ibu, ibu dorong Bu. Ya, doakan saja. Doakan ketika pas mau masuk kuliah, ibu merasa khawatir enggak sama anaknya? Ya, yakin Kak. Dalam? Yakin. Yakin enggak khawatir anaknya nanti kesasar apa gitu enggak? Ini mengalami gangguan penglihatan sejak umur berapa Bu? Kelas 3 kayaknya, kelas 3 Kelas 3 apa? SD. SD. Karena apa Bu? Jatuh, penyakit? Ya, kurang tahu. Oh, tiba-tiba gitu Mas. Sampan juga ngerasakan apa Mas kira-kira? Ya, Kan nggak bilang, nggak tahu ibunya. dulu kan cuma tahunya jalan saya katanya pernah nubruk orang itu, terus ibu dibilangin, lah iku anakmu melaku jalannya kayak gitu, apa enek anu gangguan yang kelihatan ya. Seperti ya mungkin ibaratnya kan saya ibaratnya kan nggak tahu ya gejala wong sing punya gangguan penglihatan entah seperti itu atau gimana, kesandung tapi bukan kesandung batu kayak gitu kan nggak tahu ibaratnya ya itu. Tapi waktu itu sebentar ya Mas ya, kita flashback ke belakang ya. Waktu kelas 3 SD. 3 menuju ke kelas 4 Pak. Menuju kelas 4, oke. Tiba-tiba nggak lihat atau gimana Mas? Ya itu masih bisa ngelihat. Tapi itu ibaratnya cuma gangguan awal sih. Tiba-tiba nggak lihat blank, terus kemudian gelap, terus kemudian nabrak orang atau gimana? Kalau blank yang nggak melihat itu pernah sih satu kali pas di jalan. Itu kalau pernah ngerasain yang namanya hilang sekejap mata. Ibaratnya kalau saya itu kan dulu masih berani nyepeda sendiri pas SMA itu. Nah di tengah jalan itu tahu-tahu kayak penglihatan itu gelap. Wah, hampir mau nabrak ibu-ibu ya. Oh gitu. Nah, gitu. Ya. Tapi sebenarnya berarti Mas Didi ini tahu warna ya sebenarnya awalnya ya, tahu semua normal gitu artinya ya. Ya kan ibaratnya kalau saya kan ibaratnya mengalami kedisabilitasnya itu bukan dari lahir. Beda sama teman-teman saya yang terlahir itu udah. Ya, artinya udah pernah lihat cewek cantik. Ya. Pernah lihat warna hijau, pernah lihat warna merah, kuning gitu ya. Ini terus terang Mas Didi, untuk teman-teman seperti Mas Didi, dengan keadaannya, mohon maaf ya, misalnya dengan menyerah dengan keadaannya, terus kemudian tidak melakukan apa-apa, terus seolah-olah dunia kiamat gitu ya. Kalau memang dia dari lahir kan memang tidak kaget ya karena dia lahir. Tapi kalau di tengah-tengah seperti ini, perasaan Mas Didi saat mengetahui ada gangguan begitu, piye Mas? Ya mungkin apa ya Pak? Apa pengen, mohon maaf ya, apa pernah mau mengakhiri hidup atau apa gitu? Kalau sampai sedih gitu. Ya kalau sedih sih pasti ya, awal-awal mengalami apa yang dipikirin Mas ketika itu? Ya terlintas saja misalnya mengalami disabilitas netra itu terkadang di masyarakat udah dipandang beda Pak. Ketika udah apa ya ibaratnya misalnya kalau orang yang non disabilitas itu kan apa udah pasti bisa kayak bantu gotong royong kerja bakti kayak gitu. Nah maksudnya kalau disabilitas kan otomatis itu nggak mungkin itu. Terkadang juga kalau nggak ada pemberdayaan disabilitas itu terkadang disabilitasnya tersingkir. Jadi meskipun di suatu desa itu terdapat banyak disabilitas, mereka nggak berdaya, maksudnya terpelihara ya, pelihara entah dari pemerintah kelurahannya atau gimana, itu ya cukup tahu di situ ada disabilitas aja, sebenarnya kayak tersisihkan gitu loh Pak. Nah, pikiran saya dulu itu, terus merasa kalau kehilangan penglihatan itu nggak bisa ngopo-ngopo itu. Nah, ya dulu awalnya rada berat kan, dulu kan saya kan juga belum mengenal yang namanya
aplikasi terus tongkat itu ya berat ibaratnya di awal. Tapi setelah ya ketemu Saya lihat tongkatnya, coba Bu, kayak apa. neng tas Nah, terus? eh, ya setelah diberikan tongkat dan itu ya wis kami itu harus menyesuaikan dengan keadaan teman-teman yang disabilitas lain. Ya, tapi tadi pertanyaan saya, Mas, ketika awalnya bisa melihat, terus kemudian tidak bisa melihat perasaannya, selain tadi takut kalau dikucilkan, ya, takut kalau dipandang sebelah mata, secara pribadi apalagi, Mas? Ya itu Pak, sedih aja gitu, tapi ya nggak berlarut-larut. Nah kalau sedih yang berlarut-larut kan nanti apa yang membuat Mas Didik tidak sedih berlarut-larut? ya ibaratnya apa ya, ada di sini Ada yang memotivasi ada. atau Ya. ada apa yang membuat Mas Didik saya harus bisa? Ya di sini dulu ada tetangga Mas, ibaratnya ki mau deket sama saya, yuk ibaratnya kan saya sampai sekarang kan misalnya kalau dengan keadaan saya kan kumpulan minta dijemput, nah masih alhamdulillah ya ngono kuwi jemput kan. Oh gitu. Terus dari situ wis nggak sah disesali dengan keadaan, wis sementing jalani proses. Oke. Jadi memang harus ada orang, ya Mas ya, yang memberikan semangat, yang tetap harus memberikan perhatian. Justru tidak boleh dijauhi gitu Mas ya. Ini untuk orang-orang di luar sana selain Mas Didik yang mengalami, kalau tadi saya katakan kalau sejak lahir mungkin dia tidak stres atau tidak sedepresi kalau di tengah-tengah kayak Mas Didik ya. Artinya ketika mengalami hal seperti ini tetap harus diperhatikan, tetap harus dikasih support ya Mas ya. Terus kemudian ketika mendapatkan tadi itu Mas, mendapatkan motivasi seperti itu, apa yang dirasakan Mas? Dulu sih apa ya, yo alhamdulillah ya, harus bangkit. Terus kan saya juga dibilangnya kamu itu masih beruntung daripada teman-teman yang di bawah kamu, katakanlah masih. Apa katanya kok dia beruntung? Beruntung itu ya saya itu kan masih meskipun memiliki keterbatasan, saya masih alhamdulillah dikasih cahaya untuk melihat. Sedangkan hebatnya sebenarnya mereka yang di bawah teman-teman yang ada yang udah ngelihat itu gelap, udah nggak bisa ngelihat cahaya, nggak tahu warna, ibaratnya udah nggak apa-apa, ibaratnya gelap, semua yang ada di pikirannya gelap, di bola matanya kayak gitu loh Pak. Baik, jadi tetap harus tetap dikasih motivasi ya Mas ya. Harapannya kalau ada teman-teman di sana yang kebetulan mengalami seperti Mas Didik tadi, selain didorong, selain dimotivasi, selain diperhatikan, apa sih sebenarnya yang diharapkan orang-orang seperti Mas Didik? Ya mungkin yang diharapkan kita itu diberi kesempatan, misalnya kayak bersaing dengan teman-teman, katakanlah di bidang apa itu kan otomatis juga ada yang bisa, misalnya diskusi bahasa Inggris kayak apa ya, itu bagi teman-teman disabilitas kan mungkin ada yang mampu, pokoknya dikasih kesempatan. Pinter bahasa Inggris udah? Alhamdulillah kalau saya masih proses. Masih proses. Iya. Pernah tes TOEFL? Kalau tes TOEFL ya cuma TOS-TOS itu Pak. TOS, oke. Oke, selain itu coba. Selain itu ya mungkin adanya pemberdayaan itu tadi Pak. Misalnya dari pengen sih mintanya saya dan teman-teman misalnya dari pemerintah itu
adanya pemberdayaan, misalnya yang disabilitas apapun itu dikasih bimbingan kayak ibaratnya gimana ya Pak, misalnya dikasih pendampingan karir gitu-gitu ya Mas ya. nah seperti pendampingan karir, terus pelatihan-pelatihan yang itu mendukung. Misalnya kan kalau dikasih seperti itu kan, misalnya disabilitas itu bisa berkembang. Nah bisa berkembang, misalnya kan ada juga misalnya disabilitas yang bisa jadi wirausaha, bisa jadi pemasak ya. Ibaratnya kan Koki ya. Koki, entah koki di rumah sendiri atau koki Ya, oke. Pintar masak nggak ini? masak air. Masak air, oke. Nah Mas, sekarang kan gini ya, kalau di luar sana itu kebanyakan yang menyandang disabilitas, khususnya yang tunanetra, kan kebanyakan kursusnya pijit. Iya. Sampan melihat itu gimana Mas? Eh, Kan kesannya kalau tukang pijit berarti tunanetra. Iya. Kesannya ya, seolah-olah bahwa tukang pijit mesti tunanetra. Lalu kemudian sudah menjadi trademark atau menjadi simbol kayaknya pijit tunanetra gitu. Seolah-olah karirnya tunanetra ya hanya di pijit itu. Menurut Mas Didi gimana? Ya kalau saya bilangnya ya, itu sih emang benar ya Pak. Apa ya, setiap disabilitas khususnya netra itu bidang yang mungkin gampang, katakanlah gampang untuk ditekuni itu ya yang pertama jadi pemusik sama tukang pijat. Nah saya dulu sebelumnya juga sempat kepikiran pengen neliti itu, tapi nggak jadi karena udah diambil teman saya. Nah itu nah di sini sebenarnya cerita sih sedikit. Kalaupun disabilitas bisa keluar dari zona yang ibaratnya disabilitas itu nggak apa ya, nggak cuma bisa tukang pijet sama pemusik aja. Ibaratnya kalau pemusik itu kan cenderung kayak pengamen, ngapunten ya Pak. Ya emang kayak gitu. Nah ibaratnya bisa keluar dari situ. Ibarat yang tadi tak bilang kan bisa jadi wirausahawan, apa bisa jadi ini aja. Ya, artinya Mas Didi sebenarnya boleh-boleh saja jadi tukang pijat, ya, jadi pemusik, khususnya di organ ya, khususnya di organ, di piano gitu-gitu ya. Boleh-boleh saja kan, sah-sah saja, tetapi harusnya diberikan kesempatan juga yang lebih luas ya Mas ya. Tidak hanya itu pun juga kadang-kadang mereka karena tidak ada yang mengarahkan sehingga ya satu-satunya jalan ya itu tadi ya yang bisa dipelajari secara otodidak ya Mas ya. Oke. Begini Mas, sudah punya cewek belum? Kalau cewek kalau yang cuma deket aja ada. Tapi kalau deket apa deket tapi mesra apa deket saja? Ya deket saja Pak. Oh deket saja. Nah ada nggak Mas rasa minder grogi kalau misalnya wah jangan-jangan nggak ya normal Mas ya, kan yang mengalami keterbatasan kan di penglihatan. Tapi pada aspek-aspek yang lain kan seperti halnya kita manusia biasa. Ya tentu ada ketertarikan nikah ya kan. Nah ada nggak kekhawatiran nanti saya bisa ada ndak ya yang gitu-gitu ada ndak Mas? Mohon maaf ya. Kalau seperti itu ya pasrahkan saja sama Gusti. Ibaratnya kan dulu sempat berpikir saya itu ibaratnya ngiri ya, ngiri tapi bukan ngiri yang itu apa ke orang lain kayak gitu loh. Ngiri dalam arti ngiri teman tunanetra aja ada yang bisa dapat istri normal, disabilitas. Kayak gitu. Dulu kita aku kudu ngentoke sing normal ya. Terus di situ saya pun juga kalau dapat orang normal kan biasanya mau mendampingi lahir dan batin. Oh gitu. Sebenarnya kalau dapat perempuan yang normal itu kan mau mendampingi entah pergi kemana. Biasanya kan rata-rata ya teman-teman saya kakak senior ya yang netra itu kan dapat
istri normal ya kayak gitu, ibaratnya pengennya kayak gitu. Tapi setelah berpikir jauh, Bu, wis lah yang penting entuk jodoh, mau netra maupun normal, yang penting bisa mengerti satu sama lain, melengkapi. Itu namanya cinta sejati ya. Saya kira kalau Mas Didi berpikir untuk ke situ ya berarti artinya sudah menerima ya, apakah itu nanti istri normal atau tidak normal, atau katakanlah disabilitas atau tidak disabilitas. Yang penting sekarang kan ternyata berpikirnya bagaimana bisa memiliki pasangan yang tentu bisa memahami ya keadaan, apakah itu disabilitas atau non disabilitas, kan gitu ya. Selama kuliah sudah ada yang deketi? Belum sih Pak, cuma tapi sama deketi terus ya, deket aja. Kalau sekarang kan chattingan ya chattingan aja gitu. Oh gitu. Lu Mas Ayas ini ya, sampan belum chattingan loh Mas. Jangan chattingannya sama saya terus loh. Jadi gitu Mas ini ya. Jadi untuk yang di luar sana, sekali lagi, untuk melawan keterbatasan, apa yang perlu disampaikan untuk para pemirsa di luar sana untuk melawan keterbatasan, bahwa keterbatasan itu harus bagaimana sih disikapinya? Kalau saya dulu juga pernah dimotivasi sama kepala sekolah saya, bilangnya gini, kalau kamu punya keterbatasan jangan kamu luhkan keterbatasanmu, tapi jadikanlah keterbatasanmu itu sebagai pedang. Nah, jadi ibaratnya kue rapopon wae keterbatasan, tapi jangan melulu kamu mengeluhkan pun ini kekurangan tok, nggak ngelihat sisi yang lain di balik itu, seperti itu Pak. Ya itu sih kalau dari saya. Ya, terakhir sekali, selesai kuliah cita-citanya jadi apa? Kalau cita-cita saya selesai kuliah ya kan sesuai dengan profesi saya, jadi konselor atau enggak binroh di rumah sakit. Pokoknya menerima siapapun yang mau konsultasi, entah itu asmara atau dan kawan. Mas Ayas, Mas Hafid, Mas mau cerita, maksudnya mau cerita terkait permasalahannya, yang penting jangan cerita tentang utang Pak. Kalau itu mungkin perlu pendalaman. Jadi silahkan berkonsultasi gitu ya, tapi sudah punya bekal untuk jadi konselor ya Mas ya? Ya alhamdulillah, kalau ibaratnya kan bakat alami konselor itu kan yang penting menjadi pendengar yang baik, mengerti keadaan. Ibaratnya kalau dengerin cerita orang itu ya didengerin, terus kalau ada kesempatan dia minta tanggapan, jadi gini. Biasanya kan masalah orang kan ada banyak. Terkadang ada yang ibaratnya depresi, stres. Oh gitu. Nah, ibaratnya kan saya tak konsultasi ya besok ya. Oke. IPK-nya berapa terakhir di semester 7 ini ya? Iya. Ini semester 9. Sebelum skripsi berarti IPK-nya berapa Mas? Alhamdulillahnya sampai sekarang masih di atas 3 dan mencapai 329. 329. Oke, artinya masih standar ya Mas ya, kalau di Kementerian Pendidikan kan 3,25. Yeah. Nah, berarti sampai di ambang itu. Tapi itu sudah standar. Yeah. Sudah standar bagus ya. Sudah standar baik. Yeah, Pak. Nah, karena itu kita berdoa, ini Bapak Ibu yang hadir ini, untuk belajar mencari inspirasi bagaimana Mas Didi Kristanto melawan Ristanto apa Kristanto? Tristanto. Didi Tristanto melawan keterbatasan dan mencoba untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Mudah-mudahan terkabul ya Mas ya. Amin. Mudah-mudahan terkabul
suatu saat kalau nikah saya diundang ya. Nggih. Kalau saya diundang, insya Allah saya akan datang. Jadi kami kesini dari Ibnu Salman Center ingin membagikan, menyampaikan amanah dari para jamaah. Ada juga dari Pak Dasar Auri, sudah lama kemarin kita sampaikan juga sebagian di daerah Semarang sana. Nah ini sebagian dari jamaah warga perumahan Kopassus yang masuk dalam Yayasan Ibnu Salman Center. Sebagian ditaruh di tempatnya Mas Didi, mau ya? Oke. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Yang kecil ini ada satu hal, kami minta tolong didoakan ya, yang datang dan yang enggak datang, yang sudah berdonasi didoakan ya, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh-solehah, terus kemudian sukses dunia dan akhirat. Amin. Mas Didi dong yang doa. Bisa ya? Iya. Kurang bisa. Kurang bisa. Ya. Tapi coba doa apa aja yang bisa. Doa yang bisa ya. Doanya ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Allah, saya meminta dan memohon semoga jamaah perumahan Kopassus dan yang berdonasi di Yayasan Ibnu Salman Center yang berdonasi di Ibnu Salman Center mendapatkan balasan dari Allah ya Subhanahu wa taala yang melipat, diberkahi hidupnya, diberi kemudahan setiap langkahnya, dilunasi hutangnya, dan selalu sehat dan bahagia. Amin. Terima kasih doanya Mas Didi ya. Iya, Pak. Mas Didi juga demikian, mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat, raih cita-cita, ya. Tidak ada yang mustahil dalam hidup ini, ya. Ya. Oke, saya kira itu. Tetap semangat Mas Didi ya. Iya, Pak. Ya.